Halo Sobat Bunda Bercerita. Selamat datang di channel penuh kisah inspiratif dan haru seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, dan konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan akan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas Bunda Bercerita. Selamat menikmati. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Sarah. Ia berasal dari keluarga sederhana, di mana orang tuanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup serba kekurangan, Sarah memiliki semangat yang luar biasa. Sejak kecil, ia selalu bermimpi untuk mengubah nasib dan membawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Sarah lulus dari sekolah menengah kejuruan, SMK, dengan nilai yang cukup memuaskan. Di desanya, lulus dari SMK sudah dianggap sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun, ketika ia memasuki dunia kerja, ia menyadari bahwa statusnya sebagai seorang lulusan SMK seringkali dianggap rendah oleh banyak orang, terutama di kota besar. Banyak perusahaan yang lebih memilih mereka yang memiliki gelar pendidikan lebih tinggi, sehingga peluang kerja pun terbatas. Namun, meskipun berada dalam kondisi tersebut, Sarah tidak menyerah. Ia terus berjuang dan berusaha keras untuk mengejar impiannya. Pada suatu kesempatan, Sarah bertemu dengan seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah seorang pria yang tampak berbeda dari pria lain yang biasa ditemuinya. Dia memiliki latar belakang pendidikan yang sangat berbeda dengan Sarah. Arif adalah lulusan dari universitas ternama di kota besar. Dia memiliki segala sesuatu yang Sarah idamkan: karir yang sukses, keluarga yang terhormat, dan pendidikan tinggi. Pada awalnya, Sarah merasa canggung dengan perbedaan latar belakang pendidikan mereka. Ia merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk bersama pria sekelas Arif. Namun Arif selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Arif tidak pernah mempermasalahkan status pendidikan Sarah, dan itu membuat Sarah merasa nyaman dan diterima. Mereka pun akhirnya mulai menjalin hubungan. Arif yang datang dari keluarga kaya dan terhormat ini selalu menunjukkan kasih sayang kepada Sarah. Ia merasa bahwa Sarah adalah sosok yang istimewa, seorang wanita yang memiliki tekad yang kuat, meskipun berasal dari keluarga yang tidak seberuntung dirinya. Dalam waktu yang relatif singkat, hubungan mereka pun berkembang menjadi sebuah pernikahan. Pernikahan mereka sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Namun, kebahagiaan Sarah tidak berlangsung lama. Begitu ia mulai tinggal bersama keluarga Arif setelah menikah, ia mulai merasakan adanya perbedaan yang cukup besar antara dia dan keluarga suaminya. Ibu mertua Sarah, yang merupakan seorang wanita berpendidikan tinggi, selalu membandingkan Sarah dengan wanita-wanita lain yang lebih sepadan, menurutnya. Ibu mertuanya seringkali menyinggung pendidikan Sarah, mempertanyakan apakah ia merasa cukup dengan pendidikan SMK yang dimilikinya, dan menganggapnya tidak pantas mendampingi Arif yang merupakan lulusan universitas ternama. Pernah suatu hari, setelah acara makan malam keluarga besar, ibu mertua Arif berkata, "Anakku, Arif, seharusnya bisa menikah dengan wanita yang lebih terdidik, lebih pintar, dan lebih tahu bagaimana cara bergaul dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Bukankah kamu malu memiliki istri yang hanya lulusan SMK?" Kata-kata itu menusuk hati Sarah. Ia merasa dihina dan diremehkan di hadapan seluruh keluarga suaminya. Namun, meskipun hatinya terluka, Sarah tidak menunjukkan rasa sakit hatinya kepada suaminya. Ia tidak ingin Arif merasa tertekan atau kecewa dengan keadaan keluarganya. Ia tetap berusaha menjadi istri yang baik dan menjalani peran sebagai menantu dengan sebaik mungkin. Setiap kali ibu mertuanya mengeluarkan komentar pedas, Sarah hanya tersenyum dan mencoba menerima dengan sabar. Baginya, cinta dan dukungan dari Arif sudah cukup untuk mengatasi semua cobaan ini. Namun, semakin lama tinggal bersama keluarga Arif, semakin jelas bagi Sarah bahwa keluarganya tidak bisa menerima dirinya dengan sepenuh hati. Ibu mertua dan beberapa anggota keluarga suaminya seringkali menganggapnya rendah hanya karena latar belakang pendidikannya. Sarah merasa seperti orang asing di dalam rumah suaminya sendiri, terperangkap di antara harapan yang tak bisa ia penuhi. Meski demikian, Sarah tetap berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu menghalangi kebahagiaannya dengan Arif. Ia tahu bahwa suaminya mencintainya dan tidak pernah mempersoalkan latar belakangnya. Arif selalu meyakinkan Sarah bahwa ia mencintainya bukan karena pendidikan atau status sosial, tetapi karena kepribadian dan kebaikannya. Namun, semakin lama, Sarah merasa cemas dan mulai meragukan dirinya sendiri.
Satu-satunya hal yang membuat Sarah merasa sedikit lega adalah pekerjaannya di rumah. Ia mulai merintis usaha kecil-kecilan, membuka usaha catering dari rumah. Awalnya, bisnisnya hanya sekadar mengisi waktu luang dan membantu keluarga. Namun, Sarah memiliki bakat luar biasa dalam memasak, dan pelanggannya mulai datang kembali untuk memesan makanan. Perlahan, usahanya mulai berkembang, dan ia mendapat lebih banyak pelanggan tetap. Usaha catering Sarah mulai menarik perhatian banyak orang. Keterampilannya dalam memasak dan kreativitasnya dalam menghidangkan makanan membuatnya terkenal di kalangan warga desa dan kota kecil sekitarnya. Namun, meskipun ia mulai merasakan sedikit kesuksesan, Sarah tetap merasa dihargai rendah oleh keluarga Arif, terutama oleh ibu mertuanya. Suatu hari, ibu mertua Arif mengatakan dengan sinis, "Jangan kira usaha catering kecil-kecilanmu itu akan bisa mengubah apapun. Arif bisa mendapatkan istri yang lebih baik daripada kamu, yang punya pendidikan tinggi dan bisa bersaing di dunia bisnis besar." Kata-kata ibu mertua itu menyakitkan hati Sarah. Namun, ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak perlu gelar pendidikan tinggi untuk sukses. Ia semakin giat menjalankan usahanya, berusaha mengembangkan bisnisnya dengan sebaik-baiknya. Bagi Sarah, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa wanita lulusan SMK pun bisa sukses. Sarah semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, menyiapkan berbagai hidangan untuk para pelanggannya. Usaha cateringnya semakin berkembang, dengan semakin banyak pesanan yang datang. Namun, meskipun ia mulai merasakan kesuksesan kecil ini, masalah dengan ibu mertuanya tak kunjung usai. Ibu mertua Sarah, yang selalu memandang rendah usaha kecilnya, semakin sering membuat komentar pedas yang meremehkan Sarah. Ia seringkali membandingkan Sarah dengan wanita-wanita yang menurutnya lebih layak mendampingi Arif. "Lihat saja, Sarah, usaha catering ini hanya akan membawa kamu ke jalan yang tidak jelas. Arif pantas mendapatkan istri yang lebih pintar, yang bisa membawa dia ke level yang lebih tinggi," katanya suatu ketika. Sarah menahan emosinya, meskipun hati kecilnya merasa perih mendengar setiap kata itu. Arif, suaminya, selalu berusaha membela Sarah dan meyakinkan ibunya bahwa dia memilih Sarah karena cinta, bukan karena gelar atau status sosial. Namun, meskipun Arif membela Sarah, ibu mertuanya tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya menikah dengan wanita yang dianggap rendah oleh masyarakat. Bahkan, beberapa kali, Sarah merasa Arif terjebak di antara dua sisi, antara mencintainya dan menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Pada suatu hari, ibu mertua Arif memutuskan untuk datang ke rumah mereka. Sarah sudah tahu apa yang akan terjadi, dan ia merasa tegang. Ibu mertuanya langsung menyerang dengan kata-kata yang tajam. "Kamu tahu, Arif," katanya kepada anaknya, "kamu bisa berusaha sekuat tenaga, tapi pernikahan ini tidak akan pernah sempurna jika kamu terus mempertahankan istri seperti ini. Dia hanya lulusan SMK. Arif, apa yang bisa dia ajarkan padamu atau anak-anak kita nanti?" Kali ini, Sarah tidak bisa menahan diri lagi. Kata-kata ibu mertuanya seperti pisau yang mengiris hatinya, dan ia merasa dirinya dipermalukan di depan suami dan keluarga Arif. Namun, ia memutuskan untuk tidak membalas dengan amarah. Sebaliknya, ia hanya menatap ibu mertuanya dan berkata dengan penuh ketenangan, "Saya mungkin hanya lulusan SMK, Bu, tapi saya berusaha keras untuk memberi yang terbaik bagi keluarga ini. Jangan pernah meremehkan saya karena pendidikan saya, karena saya bisa membuktikan bahwa saya mampu." Ibu mertua Arif terdiam sejenak, seolah terkejut dengan jawaban Sarah yang tegas. Namun, ia tetap tidak puas. "Buktikanlah, Sarah," katanya dengan nada sinis. "Buktikan bahwa usaha kecilmu itu akan mengubah apapun dalam hidupmu." Kata-kata itu terdengar seperti tantangan bagi Sarah. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kepada semua orang, terutama ibu mertuanya, bahwa ia bisa berhasil meskipun tidak memiliki gelar pendidikan tinggi. Keteguhan hatinya semakin menguat. Dia tidak bisa terus hidup tertekan oleh pandangan negatif orang lain. Ia harus membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar lulusan SMK. Hari demi hari, Sarah semakin fokus pada usahanya. Ia mulai mengikuti berbagai pelatihan memasak dan mengembangkan keterampilan bisnisnya. Sarah belajar cara mengelola keuangan, cara memasarkan usaha, dan cara menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Usaha cateringnya semakin terkenal di kalangan warga kota besar tempat ia tinggal.
Ia mulai menerima pesanan untuk acara-acara besar, seperti pernikahan dan pesta ulang tahun. Suatu hari, Sarah mendapatkan kesempatan besar untuk memasok makanan untuk acara pernikahan di sebuah hotel mewah. Ini adalah kesempatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia bisa memperlihatkan kualitas produknya kepada kalangan yang lebih luas, termasuk kepada orang-orang yang sebelumnya meremehkannya. Namun, kesempatan ini datang dengan tantangan besar. Sarah harus mempersiapkan makanan untuk lebih dari 100 tamu undangan dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa ragu, Sarah memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Ia bekerja keras siang dan malam, mempersiapkan semua hidangan dengan penuh ketelitian. Dalam prosesnya, ia melibatkan beberapa teman yang membantunya dengan semangat. Mereka semua merasa bangga bisa bekerja bersama Sarah, seorang wanita yang penuh tekad. Hari pernikahan itu pun tiba. Sarah dan timnya bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan semua pesanan. Ketika acara dimulai, tamu undangan mulai menikmati hidangan yang disiapkan. Rasa makanan yang lezat dan penyajian yang indah membuat banyak orang terkagum-kagum. Bahkan, pengantin wanita yang merupakan seorang pengusaha besar pun memuji Sarah atas kualitas makanan yang luar biasa. Sarah merasa bahagia dan puas karena berhasil membuktikan kemampuannya. Namun, yang lebih membuat Sarah terharu adalah ketika beberapa tamu undangan yang hadir, termasuk beberapa orang dari kalangan atas, memberikan penghargaan dan pujian atas usaha cateringnya. Ini adalah pengakuan yang selama ini ia dambakan, pengakuan atas kerja kerasnya dan hasil yang ia capai. Saat kembali ke rumah, Sarah tidak sabar untuk menceritakan pencapaiannya kepada Arif. Ia tahu bahwa suaminya akan bangga. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi ibu mertuanya. Pada malam itu, ibu mertua Arif datang ke rumah mereka dan berkata dengan nada yang berbeda. "Saya tidak pernah mengira usaha cateringmu bisa sebesar ini, Sarah," katanya dengan suara lembut. "Saya mohon maaf jika selama ini saya meremehkanmu. Saya mengakui bahwa kamu jauh lebih kuat dan lebih pintar dari yang saya kira." Sarah terkejut mendengar permintaan maaf itu. Untuk pertama kalinya, ibu mertuanya mengakui keberhasilannya. Dan itu adalah kemenangan besar bagi Sarah. Namun, Sarah tidak ingin terlalu puas. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Permintaan maaf ibu mertua itu terasa seperti angin segar bagi Sarah. Tetapi ia tahu bahwa pencapaiannya belum berakhir. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang pandangan rendah keluarga suaminya, ia merasa bahwa ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya sekadar seorang wanita lulusan SMK. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dengan tekad dan kerja keras, siapapun bisa sukses, tanpa menghiraukan latar belakang pendidikan atau status sosial. Usaha catering Sarah semakin berkembang pesat setelah acara pernikahan itu. Pesanan demi pesanan datang silih berganti, dan bisnisnya semakin terkenal di kalangan masyarakat kota. Banyak orang yang mulai mengenal namanya dan kualitas masakannya. Sarah tidak hanya menjadi seorang pengusaha catering yang sukses, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak wanita di sekitar kota yang ingin mengikuti jejaknya. Mereka melihat Sarah sebagai contoh nyata bahwa dengan kerja keras, impian bisa terwujud. Namun, meskipun Sarah telah berhasil mengatasi banyak tantangan dalam bisnisnya, masalah dengan keluarga Arif tetap menjadi beban di hatinya. Ibu mertuanya, yang semula meremehkan usaha Sarah, kini datang dengan sikap yang berbeda. Meski ia meminta maaf dan mengakui kesuksesan Sarah merasa bahwa ibu mertuanya masih belum sepenuhnya menerima dirinya. Ibu mertuanya terus berusaha mengatur kehidupan rumah tangga mereka, memberikan saran-saran yang tidak diminta, dan kadang-kadang membandingkan Sarah dengan wanita-wanita lain yang menurutnya lebih sesuai dengan keluarga mereka. Arif selalu berusaha melindungi Sarah dari sikap ibu mertuanya yang tak kunjung berubah. Setiap kali ibunya mengeluarkan komentar pedas atau mencoba memaksakan kehendaknya, Arif akan dengan tegas membela istrinya. Namun, meskipun ia menunjukkan dukungannya, Sarah merasa semakin terjepit di antara dua sisi. Cinta suaminya yang begitu besar, dan kenyataan bahwa ia merasa terasing di dalam rumah suaminya sendiri. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga Arif, Sarah merasa frustasi. Ibu mertuanya kembali membuat komentar yang meremehkan tentang usaha Sarah, seolah-olah semua pencapaiannya tidak berarti apa-apa. Sarah merasa marah, tetapi ia mencoba menahan emosinya. Ia tidak ingin membuat keributan di hadapan Arif dan keluarga. Namun, setelah mereka pulang ke rumah, Sarah tak bisa lagi menahan perasaannya. "Arif,
Aku tidak bisa terus begini, katanya dengan suara yang gemetar. Aku merasa seperti orang luar di keluarga ini. Aku tahu ibu kamu sudah meminta maaf. Tapi kenapa aku masih diperlakukan seperti ini? Arif, yang selama ini selalu mendukung, melihat betapa kesalnya Sarah. Aku tahu, sayang, jawab Arif dengan suara lembut, tapi ini adalah keluarga kita. Aku sudah berusaha melindungimu, dan aku tahu kamu sudah berusaha keras. Jangan khawatir, aku akan berbicara lagi dengan ibuku. Aku ingin kamu merasa dihargai dan diterima. Namun, meskipun Arif berjanji akan berbicara dengan ibunya, Sarah merasa bahwa masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Ia mulai merasa terperangkap dalam kehidupannya sendiri, terjebak di antara rasa cintanya pada suami dan kebutuhan untuk merasa dihargai oleh keluarga suaminya. Sarah tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar untuk kebahagiaannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Sarah mendapat tawaran besar untuk mengelola catering di sebuah hotel bintang 5 di kota besar. Tawaran ini datang setelah banyak rekomendasi dari pelanggan yang puas dengan kualitas makanannya. Namun, tawaran ini juga berarti bahwa Sarah harus sering meninggalkan rumah untuk mengelola acara-acara besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, tetapi juga membuatnya semakin jauh dari kehidupan keluarga Arif yang sudah semakin rumit. Ketika Sarah mengungkapkan keinginannya untuk menerima tawaran itu kepada Arif, ia merasa sedikit cemas. Arif, meskipun mendukung karir istrinya, terlihat ragu. Sayang, kamu yakin? Ini akan membuat kita lebih jarang bertemu, katanya dengan nada khawatir. Sarah terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa kesempatan ini adalah pintu menuju kesuksesan yang lebih besar. Namun, ia juga tidak ingin kehilangan hubungan dengan Arif. Aku tahu ini berat, Arif. Tapi aku merasa ini adalah waktuku untuk berkembang. Aku sudah bekerja keras, dan aku ingin melangkah lebih jauh. Aku ingin menjadi wanita yang bisa membanggakan diri sendiri, dan aku tidak ingin terus merasa terperangkap. Arif terdiam. Ia menyadari betapa berat keputusan ini bagi Sarah, dan akhirnya ia berkata dengan penuh pengertian, "Aku mendukungmu, sayang. Jika ini yang kamu inginkan, aku akan ada di sampingmu. Tapi kita harus bicara dengan keluarga. Kita harus buat keputusan bersama." Sarah tahu bahwa keputusan ini tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk kebahagiaannya. Setelah berbicara panjang lebar dengan Arif, mereka sepakat untuk menerima tawaran tersebut. Sarah mulai mengatur kehidupannya dengan lebih mandiri dan profesional. Ia tidak lagi bergantung pada pengakuan keluarga suaminya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Namun, meskipun ia merasa lebih bahagia dengan keputusan ini, masalah dengan ibu mertuanya tetap menjadi bayang-bayang dalam kehidupan mereka. Suatu hari, ketika Sarah sedang menyiapkan acara besar di hotel, ibu mertua Arif datang untuk menemuinya. Ia mengungkapkan rasa penyesalannya. "Sarah, aku tahu aku banyak salah. Aku tidak pernah memberi kamu ruang untuk berkembang, dan aku menyesal telah meremehkanmu." Sarah hanya bisa tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Itu sudah lewat. Sekarang, saya ingin fokus pada kehidupan saya sendiri." Dengan kata-kata itu, Sarah merasa beban yang begitu berat selama ini mulai terangkat. Ia tahu bahwa meskipun hubungan mereka tidak akan pernah sama seperti sebelumnya, ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa sukses tanpa perlu terus-menerus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Sarah merasa bangga dengan apa yang telah ia capai, dan yang lebih penting, ia merasa bebas untuk menentukan jalannya sendiri. Sarah kini telah menapaki jalan yang lebih jelas dalam hidupnya. Usaha catering yang dijalaninya telah menjadi sangat sukses, dan kini ia mengelola beberapa acara besar setiap bulannya. Ia bahkan telah menyewa beberapa staf untuk membantunya, dan usahanya mulai berkembang pesat ke berbagai kota besar. Namun, meskipun dunia luar melihatnya sebagai seorang pengusaha sukses, perasaan kosong dalam dirinya tak bisa dihindari. Ia merasa terpecah antara karir yang sedang berkembang dan kehidupan pribadinya yang semakin rumit. Di dalam hatinya, Sarah merasa ada sesuatu yang kurang. Meskipun Arif terus mendukung dan mencintainya, ia tahu bahwa hubungan mereka mulai terpengaruh oleh perbedaan jalan hidup mereka. Arif yang semakin sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan, dan Sarah yang mulai tenggelam dalam dunia bisnis, perlahan-lahan merasa terasing satu sama lain. Meskipun mereka masih saling mencintai, jarak antara mereka semakin lebar. Sarah mulai merasa kesepian,
Meskipun ia dikelilingi oleh kesuksesan dan teman-temannya, ia merindukan saat-saat sederhana ketika ia dan Arif masih menghabiskan waktu bersama tanpa tekanan dari luar. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Keputusan besar telah dibuat, dan ia tak bisa lagi menoleh ke belakang. Suatu malam, setelah kembali dari acara catering yang sukses, Sarah duduk sendirian di ruang tamu rumah mereka. Arif belum pulang, dan rumah itu terasa kosong. Ia merasa cemas dengan perasaan yang terus menghantuinya. Meskipun ia telah mendapatkan semua yang ia impikan, karir yang sukses, pengakuan dari banyak orang, dan kebebasan finansial, ia merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang. Ketika Arif pulang, ia langsung melihat ekspresi wajah Sarah yang murung. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di sampingnya. "Ada apa, sayang?" tanya Arif dengan lembut. Sarah menatap suaminya dan menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah percakapan yang sulit, tetapi ia merasa bahwa ia harus berbicara. "Aku merasa seperti hidupku sedang berjalan ke arah yang berbeda, Arif," katanya dengan suara lembut. "Aku tahu aku seharusnya merasa bahagia dengan apa yang telah aku capai, tapi aku merasa terasing. Aku merasa seperti kita semakin jauh. Kita tidak lagi saling berbicara seperti dulu, dan aku merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang." Arif terdiam, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Sarah. Ia tahu bahwa usaha Sarah selama ini bukan hanya untuk membuktikan dirinya kepada orang lain, tetapi juga untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini terasa hilang. "Aku tahu kita berdua sedang sibuk dengan kehidupan masing-masing," jawab Arif. "Tapi aku mencintaimu, Sarah. Kita akan melewati ini bersama." Namun, Sarah merasa ada sebuah ketidakpastian yang semakin besar. Ia merasa bahwa mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk memikirkan kembali arah hubungan mereka. Sarah menyadari bahwa meskipun Arif selalu mendukungnya, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang perasaan yang tak terungkapkan. Ia ingin hidup dengan penuh kebahagiaan, dan itu berarti mengambil langkah besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan banyak percakapan dan refleksi antara Sarah dan Arif. Mereka berbicara tentang perasaan masing-masing, dan meskipun mereka saling mencintai, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan yang berat. Sarah merasa bahwa mereka berdua telah berubah, dan jalan hidup mereka kini berbeda. Meskipun mereka tidak ingin perpisahan itu terjadi, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan cara yang baik. "Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah," kata Sarah dengan air mata di matanya. "Tapi aku merasa bahwa kita sudah berjalan di jalur yang berbeda, Arif. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, saling merasa kesepian di tengah kebersamaan." Arif mengangguk, wajahnya penuh kesedihan. "Aku akan selalu mencintaimu, Sarah. Kamu adalah bagian besar dari hidupku, dan aku akan selalu mendukungmu dalam apapun yang kamu pilih." Mereka berdua duduk dalam diam untuk beberapa saat, saling memahami perasaan yang tak terungkapkan. Setelah beberapa waktu, Sarah berdiri dan memeluk Arif erat-erat. "Terima kasih untuk segalanya, Arif. Terima kasih karena telah membuatku merasa dicintai. Meskipun aku tahu aku harus mencari jalan hidupku sendiri sekarang." Perpisahan mereka bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal dari perjalanan baru. Mereka memutuskan untuk berpisah dengan damai, tetap menjaga komunikasi dan saling mendukung dalam kehidupan masing-masing. Sarah merasa lega setelah membuat keputusan ini, meskipun hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, Sarah semakin sibuk dengan usahanya yang berkembang. Ia merasa bebas untuk mengejar impiannya tanpa ada lagi tekanan dari orang lain. Ia kembali fokus pada apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup, kesuksesan dalam karir dan kebahagiaan pribadi. Di tengah kesibukannya, Sarah menerima sebuah tawaran baru yang lebih besar lagi. Sebuah perusahaan besar ingin menjalin kerjasama dengan usahanya untuk membuka cabang di luar negeri. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, dan Sarah tahu bahwa ini adalah langkah berikutnya yang harus ia ambil. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, tempat di mana ia tumbuh besar. Di sana, ia mengunjungi orang tuanya, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidupnya. Mereka berdua sangat bangga dengan keberhasilan Sarah, dan itu memberikan ketenangan di hatinya. Di desa kecil itu, Sarah merasakan kedamaian yang telah lama hilang, dan ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang tepat.
Hari-hari yang penuh tantangan dan keputusan sulit membentuk Sarah menjadi seorang wanita yang lebih kuat dan mandiri. Ia kini tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari pengakuan atau penilaian orang lain. Dan meskipun hidupnya telah berubah, Sarah merasa lebih siap untuk menjalani masa depan yang cerah dengan percaya diri. Setelah perpisahannya dengan Arif, Sarah merasa ada banyak perubahan dalam hidupnya. Meskipun ia telah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, kini ia lebih merasa seperti dirinya sendiri, seorang wanita yang bebas untuk menentukan langkahnya tanpa harus terus-menerus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Perjalanan karirnya semakin berkembang, dan ia mulai merasakan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Tawaran dari perusahaan besar yang ingin bekerja sama dengannya memberikan peluang luar biasa. Sarah tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk memperluas usahanya, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kesuksesannya bukanlah kebetulan. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan perencanaan dan dedikasi yang matang. Ia merasakan bagaimana proses tersebut memberinya kebanggaan yang tak terungkapkan, bukan karena status atau pujian, tetapi karena ia tahu ia telah melakukannya dengan usaha dan tekadnya sendiri. Meski demikian, tidak semuanya berjalan mulus. Sarah harus menghadapi tantangan baru dalam menjalankan usaha cateringnya yang semakin besar. Dengan meningkatnya permintaan, ia mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Ia harus lebih banyak mengatur jadwal, mengawasi staf, dan memastikan bahwa setiap acara berjalan dengan lancar. Tuntutan pekerjaan semakin tinggi, dan Sarah merasa semakin sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Namun, Sarah tidak mundur. Ia tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan sejati, ia harus terus berjuang. Ia mengingat setiap perjalanan yang telah ia lalui, dari awal mula membuka usaha catering kecil, hingga sekarang memiliki peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan besar. Setiap kegagalan, setiap rasa sakit, dan setiap kemenangan kecil telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Pada suatu malam, saat Sarah sedang duduk di ruang kerjanya, memikirkan proyek-proyek besar yang harus diselesaikan, ia teringat akan ibu mertuanya. Meskipun hubungan mereka sudah membaik sejak permintaan maaf yang tulus dari ibu mertua, Sarah merasa ada hal yang belum selesai. Ia ingat betul bagaimana ibu mertuanya selalu merendahkan dirinya dan usaha yang ia jalani. Namun, sekarang, setelah berhasil membuktikan kemampuannya, Sarah tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk memaafkan dan melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Ia memutuskan untuk mengunjungi ibu mertuanya. Ia tahu ini adalah langkah yang besar, tetapi ia merasa ini adalah hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan semua perasaan yang tertinggal. Pada hari yang telah ditentukan, Sarah pergi ke rumah ibu mertuanya. Ibu mertuanya terlihat terkejut ketika melihat Sarah datang, tetapi ia segera menyambutnya dengan hangat. "Ibu, saya datang untuk berbicara," kata Sarah, duduk di kursi yang disediakan ibu mertuanya. "Saya ingin kita benar-benar mengakhiri semua yang telah terjadi. Saya ingin melupakan masa lalu dan memulai halaman baru, tanpa ada rasa sakit atau kebencian di dalam hati." Ibu mertuanya menatap Sarah dengan mata penuh penyesalan. "Sarah, saya tahu saya banyak salah selama ini. Saya minta maaf jika kata-kata saya telah menyakiti hati kamu. Saya sangat bangga dengan apa yang kamu capai, dan saya menyesal tidak bisa melihat itu lebih awal." Sarah mengangguk. "Saya sudah memaafkan ibu, Bu. Saya ingin kita semua melanjutkan hidup dengan lebih baik, tanpa ada yang perlu disesali lagi." Percakapan itu mengakhiri satu babak dalam hidup Sarah yang penuh dengan perasaan tertekan. Ia merasa lega, seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya telah terangkat. Ia tahu bahwa masa depan menantinya dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya, dan kini ia bisa melangkah lebih jauh tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghalangi. Setelah pertemuan itu, Sarah kembali fokus pada bisnisnya. Ia terus mengembangkan usaha cateringnya, mengeksplorasi pasar internasional, dan bekerja sama dengan lebih banyak klien besar. Keberhasilannya semakin besar, dan nama Sarah mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita yang sukses dan inspiratif. Ia menjadi mentor bagi banyak wanita muda yang ingin mengikuti jejaknya, memberikan mereka kesempatan untuk belajar tentang dunia bisnis dan kewirausahaan. Di tengah kesibukannya, Sarah mulai menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupannya. Ia belajar untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk lebih menghargai waktu yang ia miliki, dan untuk lebih memprioritaskan kebahagiaan pribadinya. Meski perpisahan dengan Arif meninggalkan kenangan yang tak terlupakan,
Sarah tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang membawanya pada kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang arti kebahagiaan. Sarah tidak lagi merasa terasing dalam hidupnya. Ia tidak lagi tergantung pada pengakuan atau persetujuan orang lain. Ia tahu bahwa kebahagiaan datang dari dalam dirinya sendiri. Ia menikmati waktu bersama teman-temannya, berlibur ke tempat-tempat yang indah, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih lengkap, lebih seimbang, dan lebih berarti. Namun, Sarah juga tidak menutup kemungkinan untuk cinta baru. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan kejutan, dan ia tidak ingin menutup pintu bagi kebahagiaan yang bisa datang kapan saja. Untuk pertama kalinya, Sarah merasa siap untuk membuka hati lagi, tetapi kali ini, ia tahu bahwa cinta yang datang harus berdasarkan saling menghargai dan saling mendukung, bukan karena tekanan atau pengharapan orang lain. Seiring berjalannya waktu, Sarah semakin dikenal bukan hanya karena keberhasilannya dalam bisnis, tetapi juga karena ketulusan dan keberaniannya untuk menjadi diri sendiri. Ia adalah bukti hidup bahwa apapun latar belakangnya, seorang wanita bisa mencapai apapun yang ia impikan asalkan ia berani melangkah, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah. Suatu hari, saat Sarah sedang berjalan di pusat kota, ia bertemu dengan Arif. Mereka berdua saling menyapa dengan senyum yang tulus, tanpa ada lagi rasa sakit atau penyesalan di hati. Mereka berbicara dengan hangat, mengenang kenangan indah yang pernah mereka bagi, dan berbagi kebahagiaan masing-masing. Meskipun jalan hidup mereka telah berbeda, mereka tahu bahwa mereka tetap akan menghormati dan mendukung satu sama lain. Sarah tersenyum puas. Ia tahu bahwa hidupnya kini telah berada di jalur yang benar. Ia tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, tidak lagi terpenjara oleh harapan orang lain. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesarnya. Sarah merasa lega dengan keputusan-keputusan yang telah ia buat. Usahanya yang semakin berkembang memberinya kepuasan yang mendalam. Ia tidak hanya berhasil membuktikan dirinya, tetapi juga belajar untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Dunia kini terbuka lebih lebar baginya, dengan peluang yang semakin banyak. Meskipun demikian, ia merasa ada bagian dari dirinya yang mulai memikirkan apa yang akan datang selanjutnya. Kini, ia tidak lagi terfokus pada pencapaian, tetapi pada apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya. Ia ingin sesuatu yang lebih dari sekadar kesuksesan materi, sesuatu yang lebih dalam. Selama beberapa bulan terakhir, Sarah mulai merasa bahwa kesuksesan dan kebebasan karir yang ia capai belum cukup memenuhi hasrat hatinya yang sebenarnya. Ia menikmati bekerja keras dan mengejar cita-citanya, tetapi di saat-saat tertentu, ia merasa ada kekosongan yang tak dapat diisi dengan apapun selain kedamaian batin dan hubungan yang lebih erat dengan orang-orang terdekatnya. Ia mulai merindukan sesuatu yang lebih stabil, sesuatu yang bisa memberinya rasa keseimbangan dalam hidup. Walau ia telah melewati banyak hal, perpisahan dengan Arif, sukses dalam karir, dan memperoleh pengakuan, Sarah menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari sekadar pencapaian luar. Ia mulai merenung tentang arti kebahagiaan sejati. Sarah sadar bahwa meskipun ia sangat bangga dengan apa yang telah dicapainya, hidupnya tidak akan lengkap tanpa kebahagiaan yang lebih dalam. Ia mulai berpikir tentang langkah-langkah selanjutnya, tentang apa yang ingin ia capai dalam hidup yang lebih personal dan emosional. Sejak saat itu, Sarah memutuskan untuk memberi waktu lebih banyak pada dirinya sendiri, bukan hanya untuk bisnis dan karirnya, tetapi untuk menjaga kedamaian dan hubungan yang ia nilai penting. Suatu pagi, ketika ia sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat, Sarah memikirkan langkah besar yang ingin ia ambil. Ia merasa sudah saatnya untuk melakukan perjalanan pribadi. Ia ingin menyelami lebih dalam kehidupan spiritualnya. Sejak perpisahan dengan Arif, meskipun mereka tetap berteman, Sarah merasa bahwa ia perlu memberi ruang untuk dirinya sendiri, menemukan kembali siapa dirinya di luar dunia profesionalnya. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah retret spiritual di luar negeri, sebuah tempat di mana ia bisa merenung, menyembuhkan diri, dan menemukan kedamaian dalam jiwanya. Sarah merasa ini adalah keputusan yang tepat, meskipun tidak mudah. Ia telah menjalani hidup dengan penuh tantangan, dan kini saatnya untuk menemukan ketenangan yang lebih mendalam. Perjalanan ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin. Ia ingin membersihkan pikirannya dari segala kebisingan dunia luar, untuk menyadari apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup, tanpa pengaruh apapun dari orang lain. Selama berada di retret, Sarah menjalani latihan meditasi yang intens dan berbicara dengan para pembimbing spiritual.
Selama beberapa hari pertama, ia merasa terkejut dengan betapa penuh pikirannya. Bagaimana ia selalu sibuk dengan berbagai hal dan gagal untuk meluangkan waktu bagi dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Setiap meditasi membawa pencerahan baru, dan ia merasa semakin terhubung dengan dirinya sendiri. Ia mulai belajar untuk melepaskan segala kekhawatiran, untuk tidak terlalu bergantung pada hasil dan pengakuan dari luar, tetapi pada kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Di tengah perjalanan spiritualnya, Sarah mulai menyadari banyak hal penting yang ia lupakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dari kesuksesan materi semata, tetapi dari kedamaian batin yang berasal dari rasa cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Ia juga mulai menyadari bahwa ia harus membuka hatinya untuk kemungkinan baru. Mungkin bukan hanya dalam hal karir, tetapi juga dalam hubungan pribadi. Setelah beberapa minggu berada di retret, Sarah merasa seperti terlahir kembali. Ia kembali ke kehidupannya dengan perasaan yang lebih ringan dan lebih positif. Ia merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri dan dengan dunia di sekitarnya. Meskipun ia kembali ke bisnis cateringnya yang terus berkembang, kini ia melakukannya dengan cara yang lebih seimbang. Ia merasa tidak perlu lagi terburu-buru mengejar kesuksesan atau memenuhi ekspektasi orang lain. Ia ingin menjalani hidupnya dengan lebih sadar dan bijaksana. Pada suatu hari yang cerah, Sarah menerima pesan dari Arif. Mereka belum berbicara dalam beberapa bulan setelah perpisahan mereka, meskipun hubungan mereka tetap baik. Pesan itu hanya berisi beberapa kalimat singkat, mengingatkan Sarah tentang kenangan indah yang mereka bagi bersama. Meskipun awalnya merasa cemas, Sarah memutuskan untuk membalas pesan tersebut dengan tulus. Ia merasa bahwa kini ia sudah siap untuk menerima segala hal yang telah terjadi dalam hidupnya, dan berbicara dengan Arif tidak lagi membuatnya merasa terperangkap dalam masa lalu. Mereka berbicara secara terbuka, mengenang masa-masa mereka bersama, dan berbagi perasaan masing-masing. Sarah, aku sangat bangga dengan apa yang kamu capai, kata Arif dalam pesan berikutnya. Aku tahu bahwa meskipun kita sudah berpisah, aku selalu mendukungmu. Aku senang melihatmu bahagia dan berkembang seperti ini. Sarah membalas pesan tersebut dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Arif. Aku juga menghargai semua kenangan kita. Kita mungkin telah berpisah, tetapi aku akan selalu menghargai segala yang telah kita alami bersama. Percakapan itu mengakhiri sebuah bab dalam hidup Sarah, namun juga membuka ruang untuk kedamaian dalam dirinya. Ia merasa bahwa meskipun perpisahan itu membawa kesedihan, itu adalah bagian dari perjalanan yang membawanya ke tempat yang lebih baik. Ia sekarang bisa melihat masa lalu dengan lebih jernih, dan merasa lebih siap untuk melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Setelah kembali ke kehidupannya yang sibuk, Sarah memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Namun, kali ini dengan pendekatan yang lebih bijaksana. Ia ingin memastikan bahwa kesuksesan yang ia raih tidak hanya sebatas materi, tetapi juga kebahagiaan pribadi yang sejati. Ia memutuskan untuk melibatkan lebih banyak orang dalam perjalanan bisnisnya, memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung untuk belajar dan berkembang bersama. Sarah tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang meraih puncak kesuksesan sendiri, tetapi tentang berbagi kebahagiaan dan keberhasilan dengan orang lain. Setelah beberapa bulan berlalu, Sarah merasa semakin stabil dalam hidupnya. Bisnis cateringnya terus berkembang dengan pesat, tetapi kini ia tidak lagi merasa terobsesi untuk meraih lebih banyak. Kebahagiaan sejati yang ia temukan di dalam dirinya membuatnya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia belajar untuk membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta menghargai momen-momen kecil yang sebelumnya ia anggap remeh. Ia tahu bahwa kesuksesan bukan hanya soal pencapaian luar, tetapi tentang kedamaian batin dan keseimbangan hidup. Suatu hari, Sarah mendapatkan tawaran untuk berkolaborasi dengan sebuah perusahaan besar yang ingin membuka cabang catering di luar negeri. Tawaran ini datang tepat pada saat yang ia anggap sebagai titik balik dalam perjalanan hidupnya. Namun, kali ini, Sarah tidak terburu-buru membuat keputusan. Ia ingin mengevaluasi apakah kesempatan ini benar-benar sejalan dengan tujuannya, atau hanya sekadar ambisi untuk lebih sukses lagi. Sarah duduk dengan tenang di ruang kerjanya, menatap dokumen tawaran yang ada di hadapannya. Ia tahu bahwa tawaran ini bisa menjadi langkah besar dalam karirnya, tetapi ia juga merasa cemas. Sebelumnya, ia mungkin akan menerima tawaran ini tanpa berpikir panjang, tetapi kini ia merasa harus lebih hati-hati. Kesuksesan dalam bisnis harus seimbang dengan kebahagiaan pribadi,
Dan ia tidak ingin kehilangan keseimbangan itu lagi. Setelah merenung beberapa hari, Sarah akhirnya membuat keputusan. Ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, tetapi dengan syarat bahwa ia akan lebih selektif dalam memilih proyek-proyek yang ia ambil, memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak akan mengganggu kehidupan pribadinya. Sarah ingin memiliki kontrol penuh atas waktunya, menghindari perasaan tertekan yang dulu pernah ia rasakan. Keputusan ini membawa Sarah pada babak baru dalam kehidupannya. Ia terbang ke luar negeri untuk memulai proyek kolaborasi ini dengan tim dari perusahaan besar tersebut. Dalam perjalanan itu, ia merasa semakin percaya diri, tetapi juga semakin bijaksana dalam menghadapi tantangan yang ada. Ia belajar banyak tentang budaya bisnis internasional dan cara mengelola usaha yang lebih besar. Meskipun ada banyak hal baru yang harus dipelajari, Sarah merasa lebih siap dari sebelumnya. Selama perjalanan bisnisnya, Sarah bertemu dengan banyak orang yang memberi perspektif baru tentang kehidupan dan kesuksesan. Salah satunya adalah seorang wanita pengusaha sukses yang telah membangun perusahaan besar di luar negeri. Sarah terkesan dengan cara wanita tersebut mengelola bisnisnya dengan elegan, sambil tetap menjaga keseimbangan hidup dan keluarganya. Wanita itu menjadi mentor bagi Sarah, memberinya banyak wawasan tentang bagaimana menjadi pengusaha yang sukses namun tetap menjaga kebahagiaan pribadi. Tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian batin, Sarah, kata mentor barunya. Bisnis adalah perjalanan panjang, tetapi jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam ambisi yang tak berujung. Yang paling penting adalah tahu kapan kita harus berhenti sejenak dan mengevaluasi apa yang benar-benar kita inginkan. Sarah sangat menghargai kata-kata itu. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada kesuksesan yang terlihat dari luar, tanpa benar-benar mengevaluasi apakah itu yang membuatnya bahagia. Kini, dengan perspektif baru yang didapat, Sarah merasa lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Sambil mengelola proyek besar ini, Sarah mulai menjalani hidup dengan lebih santai. Ia lebih banyak meluangkan waktu untuk berlibur, berkumpul dengan teman-temannya, dan menikmati kebersamaan dengan keluarganya. Meskipun usahanya berkembang pesat, ia belajar untuk tidak membiarkan pekerjaan menguasai seluruh hidupnya. Sarah tahu bahwa kehidupan yang seimbang adalah kunci untuk kebahagiaan yang sejati. Beberapa bulan setelah proyek tersebut berjalan, Sarah kembali ke rumah dengan perasaan lega. Usahanya di luar negeri telah berjalan lancar, dan ia merasa bahwa hidupnya kini lebih seimbang. Ia kembali ke rutinitas sehari-hari, tetapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun bisnisnya sangat penting, ada hal-hal lain dalam hidup yang tak kalah penting, seperti menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat dan menghargai setiap momen yang ada. Pada suatu malam, saat Sarah sedang duduk di taman belakang rumah, ia mendapat telepon dari ibunya. Suara ibunya terdengar riang, memberi kabar bahwa Sarah akan segera menjadi tante. Kakaknya yang telah menikah beberapa tahun lalu kini sedang hamil, dan berita itu membuat Sarah merasa sangat bahagia. Kabar itu membawa Sarah pada pemikiran yang lebih dalam tentang keluarga dan arti kehidupan. Ia menyadari bahwa meskipun kesuksesan dan kebebasan pribadi sangat penting, keluarga tetap menjadi bagian yang tak tergantikan dalam hidupnya. Ia ingin lebih sering menghabiskan waktu bersama mereka, memberi dukungan bagi keluarga yang selalu ada di sana untuknya. Setelah mendengar kabar bahagia itu, Sarah memutuskan untuk mengunjungi keluarga dan merayakan kebahagiaan yang baru ditemukan. Ia merasa bahwa hidupnya kini sudah berada di jalur yang benar, sebuah jalur yang seimbang antara karir, keluarga, dan kebahagiaan pribadi. Ia merasa lebih bersyukur atas perjalanan yang telah ia lalui, perjalanan yang penuh dengan tantangan, perubahan, dan pembelajaran. Di saat yang sama, Sarah menerima surat dari ibu mertuanya. Surat itu penuh dengan kata-kata penuh penyesalan, mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan terhadap apa yang telah dicapai Sarah. Meskipun hubungan mereka sempat tegang di masa lalu, surat itu mengungkapkan keinginan ibu mertuanya untuk memperbaiki hubungan mereka. Sarah membaca surat itu dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa masa lalu telah lama terkubur, dan kini saatnya untuk membuka lembaran baru. Ia membalas surat tersebut dengan kata-kata yang penuh kedamaian, menyatakan bahwa ia telah memaafkan segala yang telah terjadi dan berharap hubungan mereka bisa lebih baik ke depannya. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalu mereka penuh dengan tantangan, itu semua telah membentuknya menjadi orang yang lebih kuat. Kehidupan Sarah kini penuh dengan kedamaian. Ia tahu bahwa ia telah melewati banyak hal, dari perjuangan dengan mertua, perpisahan dengan Arif, hingga pencapaian luar biasa dalam karir. Namun, lebih dari itu,
Ia belajar untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mengejar kebahagiaan yang tidak terikat pada pengakuan atau materi. Dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih jernih, Sarah melangkah ke masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan baru, dan ia siap untuk menyambut setiap tantangan yang datang dengan kepala tegak. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Sarah merasa hidupnya semakin penuh makna. Pekerjaan, keluarga, dan kedamaian batin kini berjalan beriringan, membentuk kehidupan yang seimbang. Meski begitu, ada satu hal yang masih mengusik pikirannya, hubungannya dengan mertuanya. Setelah surat penyesalan yang diterimanya, Sarah merasa ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang telah lama renggang. Ia sadar bahwa meskipun masa lalu mereka penuh dengan ketegangan, mungkin ada jalan untuk memulai sebuah bab baru dalam hubungan mereka. Suatu hari, Sarah memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya, yang kini tinggal di kota yang sama. Ia sudah beberapa kali berkomunikasi dengan ibu mertuanya melalui surat, namun ia merasa bahwa langkah selanjutnya adalah bertemu langsung, melihat apakah perubahan dalam dirinya bisa membawa perubahan dalam hubungan mereka. Dengan hati yang penuh harap, Sarah melangkah memasuki rumah orang tuanya. Ibu dan ayahnya menyambutnya dengan hangat, namun ada sedikit kecanggungan di udara. Mereka tahu bahwa hubungan Sarah dengan mertuanya tidak pernah mudah. Namun mereka juga tahu betapa besar tekad Sarah untuk memperbaiki semua itu. Sarah merasa sedikit cemas. Namun ia tahu ini adalah langkah yang benar. "Sarah, kamu kelihatan semakin dewasa," kata ibunya, mengamati putrinya yang kini tampak lebih tenang dan matang. "Kamu memang telah melalui banyak hal, tapi aku bisa melihat betapa kamu telah berubah. Seperti ada kedamaian yang menyelimutimu." Sarah tersenyum. "Aku belajar banyak, Bu. Dari semuanya. Aku merasa hidupku lebih seimbang sekarang." Percakapan itu membuat Sarah semakin yakin bahwa dia harus memulai perjalanan rekonsiliasi dengan mertuanya. Setelah beberapa hari di rumah orang tuanya, Sarah memutuskan untuk mengunjungi ibu mertuanya di rumah mereka. Ia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan apapun, bahkan jika ibu mertuanya tidak siap untuk berbicara. Namun, ia merasa bahwa sudah saatnya untuk menghadapi ketegangan yang selama ini ada dan membuka lembaran baru. Ketika Sarah tiba di rumah mertuanya, ia merasakan keheningan yang menyelimuti tempat itu. Ibu mertuanya membuka pintu dengan sedikit ragu, namun senyumnya tulus. Tanpa banyak bicara, mereka saling memandang sejenak. Sarah merasakan getaran kehangatan yang datang dari dalam, sesuatu yang berbeda dari suasana tegang yang pernah ada di masa lalu. "Sarah, aku tahu kamu datang dengan niat baik," kata ibu mertuanya dengan suara lembut. "Aku tahu kita banyak salah paham selama ini. Aku merasa bersalah atas segala yang terjadi. Aku menyesal jika aku pernah menyakitimu." Sarah mengangguk, menerima kata-kata itu dengan penuh kesabaran. Ia merasa betapa tulusnya penyesalan itu, dan itu membuat hatinya lebih ringan. "Aku juga merasa banyak yang belum selesai antara kita. Tapi aku ingin mengatakan bahwa aku sudah memaafkan semuanya. Aku tahu kita tidak sempurna, dan kita semua membuat kesalahan. Tapi aku ingin kita mulai dari sini, dengan hati yang lebih terbuka." Mereka duduk bersama di ruang tamu, mengobrol panjang lebar tentang masa lalu, tentang apa yang membuat hubungan mereka sulit, dan tentang bagaimana mereka bisa saling memahami lebih baik. Ibu mertuanya mengungkapkan bahwa ia merasa khawatir dengan pilihan Sarah yang menikah dengan Arif, terutama karena latar belakang pendidikan Sarah yang lebih sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa Sarah adalah wanita yang tangguh dan penuh kasih sayang, yang bisa membawa kebahagiaan dalam hidup anaknya. "Aku salah menilai kamu, Sarah," ujar ibu mertuanya. "Aku selalu melihat kamu sebagai seseorang yang tidak cukup baik untuk Arif. Tetapi aku sadar sekarang bahwa kamu jauh lebih dari itu. Kamu telah membuktikan dirimu, bukan hanya di mata dunia, tetapi juga di mataku. Aku ingin kita saling mendukung, bukan lagi saling menjatuhkan." Sarah merasa haru mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa banyak waktu yang telah hilang dalam hubungan mereka, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. "Aku tahu hubungan kita tidak akan pernah sempurna, tapi aku ingin kita mulai saling mendengarkan dan saling mendukung. Aku tidak ingin ada lagi rasa benci atau penyesalan antara kita." Percakapan itu berlangsung lama, dan Sarah merasa bahwa hati keduanya mulai melebur. Mereka mulai berbicara dengan lebih terbuka, mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Sarah merasakan kelegaan yang luar biasa,
Karena akhirnya ia bisa berbicara dengan ibu mertuanya dengan cara yang lebih damai dan penuh pengertian. Hari itu berakhir dengan sebuah pelukan hangat antara Sarah dan ibu mertuanya. Mereka tahu bahwa perjalanan rekonsiliasi ini baru saja dimulai, tetapi keduanya merasa optimis tentang apa yang akan datang. Sarah merasa bahwa ini adalah momen yang sangat penting dalam hidupnya. Momen di mana ia tidak hanya memaafkan orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, Sarah kembali ke kehidupannya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia merasa bahwa beban yang selama ini ia bawa sudah mulai terangkat. Hubungannya dengan ibu mertuanya mulai membaik, dan meskipun ada banyak hal yang harus mereka jalani bersama, Sarah merasa bahwa kedamaian hati adalah sesuatu yang bisa dicapai jika mereka benar-benar saling memahami. Kehidupan Sarah sekarang lebih damai dari sebelumnya. Meskipun perjalanan panjang telah menantangnya dengan banyak cobaan, ia merasa lebih siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Kini, ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk melepaskan masa lalu dan memberi ruang bagi pertumbuhan dan perubahan. Dengan keyakinan baru, Sarah melanjutkan hidupnya, menjalani setiap hari dengan penuh rasa syukur dan harapan untuk masa depan. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan ia siap untuk menyambut setiap kesempatan yang datang, apapun bentuknya. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menerima dan menghargai apa yang sudah dimiliki, serta membuka hati untuk menerima lebih banyak lagi. Sarah melanjutkan hari-harinya dengan semangat baru. Meski hubungannya dengan ibu mertua sudah mulai membaik, ia tetap fokus pada tujuan utamanya, membangun kehidupan yang bahagia dan bermakna. Bisnis cateringnya terus berkembang, dan Sarah merasa bahwa kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Namun, ia tidak lagi melihat kesuksesan sebagai cara untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap dirinya sendiri. Suatu hari, Sarah mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan wanita. Acara itu diadakan oleh sebuah organisasi yang mendukung pemberdayaan perempuan, dan mereka ingin Sarah berbagi kisah tentang perjalanan hidup dan bisnisnya. Meskipun awalnya ia merasa gugup, Sarah akhirnya menerima undangan itu. Ia menyadari bahwa kisahnya bisa menginspirasi orang lain yang mungkin sedang menghadapi tantangan serupa. Hari seminar tiba, dan Sarah berdiri di depan ratusan peserta. Ia mengenakan pakaian sederhana namun elegan, mencerminkan karakter dirinya yang rendah hati tetapi penuh percaya diri. Dengan suara tenang namun tegas, ia mulai bercerita tentang perjalanannya, dari masa sulit bersama mertua, perjuangan membangun bisnis, hingga titik di mana ia merasa benar-benar menemukan kebahagiaan. Saya pernah merasa tidak cukup baik, kata Sarah kepada hadirin. Saya merasa diremehkan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga saya. Tapi dari semua itu, saya belajar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh bagaimana kita melihat diri sendiri. Kata-kata Sarah menggema di ruangan itu. Banyak peserta yang terlihat terharu, beberapa bahkan meneteskan air mata. Ia melanjutkan dengan menceritakan bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, berpegang pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses jika mereka mau bekerja keras dan tidak menyerah pada keadaan. Kesuksesan bukan hanya tentang materi atau status, lanjut Sarah. Bagi saya, kesuksesan adalah ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, ketika kita bisa bangkit meskipun jatuh berkali-kali. Dan yang terpenting, ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Seminar itu menjadi momen penting dalam hidup Sarah. Ia tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga menyadari bahwa perjalanannya memiliki makna yang lebih besar. Ia merasa bahwa segala kesulitan yang pernah ia alami bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Setelah acara tersebut, Sarah menerima banyak pesan dari peserta yang merasa terinspirasi oleh ceritanya. Beberapa dari mereka adalah wanita yang sedang menghadapi tantangan serupa, dilecehkan, diremehkan, atau merasa tidak cukup baik. Sarah merasa tergerak untuk membantu mereka, dan ia mulai merancang program mentorship untuk wanita yang ingin memulai bisnis tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Di sisi lain, hubungan Sarah dengan ibu mertuanya terus mengalami perkembangan positif. Ibu mertuanya mulai sering mengunjungi Sarah di rumah, dan mereka mulai membangun hubungan yang lebih akrab. Sarah menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya tentang memaafkan, tetapi juga tentang memberi kesempatan bagi hubungan itu untuk tumbuh kembali. Pada suatu hari Minggu, ibu mertuanya datang berkunjung bersama Arif.
Meskipun Sarah dan Arif sudah berpisah, mereka tetap menjaga hubungan baik demi keluarga. Arif terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya, dan ia bahkan membantu ibunya membawa bingkisan makanan untuk Sarah. Mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang banyak hal, dari bisnis Sarah hingga kehidupan sehari-hari. "Sarah, aku bangga dengan apa yang kamu capai," kata ibu mertuanya tiba-tiba. "Aku tahu aku dulu salah menilai kamu, dan aku menyesal atas semua hal yang pernah terjadi. Tapi melihat kamu sekarang, aku merasa sangat beruntung pernah memiliki menantu sepertimu." Sarah tersenyum. Ia tahu bahwa kata-kata itu tulus, dan ia merasa bersyukur atas perubahan yang telah terjadi. "Terima kasih, Bu. Saya juga merasa beruntung karena kita bisa melewati semuanya dan tetap saling mendukung." Percakapan itu berlangsung hangat, dan Sarah merasa bahwa hubungan mereka kini lebih kuat dari sebelumnya. Meski masa lalu tidak bisa diubah, mereka telah belajar untuk menerima dan melangkah maju dengan hati yang lebih terbuka. Beberapa bulan kemudian, Sarah menerima penghargaan sebagai salah satu wanita pengusaha sukses di kotanya. Acara penghargaan itu dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk wali kota dan beberapa pengusaha ternama. Sarah berdiri di atas panggung dengan penuh kebanggaan, menerima penghargaan itu atas kerja keras dan dedikasinya. Namun, bagi Sarah, penghargaan itu bukanlah tentang pengakuan semata. Ia melihatnya sebagai simbol perjalanan hidupnya, dari seorang wanita yang diremehkan menjadi seseorang yang dihormati dan diakui karena keberaniannya untuk terus maju. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Setelah acara penghargaan itu, Sarah kembali ke rumah dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan liku-liku, tetapi ia juga tahu bahwa setiap tantangan membawa pelajaran yang berharga. Kini, ia merasa bahwa dirinya telah menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak tergantung pada pengakuan orang lain, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri. Sarah duduk di balkon rumahnya, menikmati angin malam yang sejuk. Ia memandang bintang-bintang di langit, merasa bahwa hidupnya kini lebih terang daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa jalan yang telah ia tempuh penuh dengan rintangan, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Dengan senyum di wajahnya, Sarah menutup matanya, membayangkan masa depan yang penuh harapan. Ia tahu bahwa apa yang ia capai hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia siap untuk melangkah ke depan, membawa semua pelajaran dan pengalaman yang telah membentuknya menjadi dirinya yang sekarang. Kehidupan Sarah terus berlanjut dengan stabilitas dan kebahagiaan yang semakin nyata. Bisnis cateringnya kini tidak hanya melayani pelanggan di tingkat lokal, tetapi juga menjadi salah satu pilihan utama untuk acara-acara besar di kota. Dari seminar hingga pernikahan mewah, nama Sarah Hasdelik semakin dikenal sebagai merek yang identik dengan kualitas dan kehangatan layanan. Namun, di balik semua kesuksesannya, Sarah tidak pernah melupakan nilai-nilai yang membentuknya. Ia tetap sederhana dan selalu berbagi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang sedang berjuang menghadapi situasi sulit. Dalam setiap langkah yang ia ambil, Sarah percaya bahwa hidupnya tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang membantu orang lain menemukan jalan mereka. Keluarga yang berubah. Momen-momen kebersamaan dengan ibu mertua semakin sering terjadi. Meskipun mereka masih tinggal terpisah, Sarah merasa bahwa jarak fisik tidak lagi menjadi penghalang bagi hubungan mereka. Bahkan, beberapa kali ibu mertuanya datang membawa masakan favorit Sarah, seolah ingin menunjukkan rasa kasih yang selama ini mungkin tersembunyi di balik sikap kerasnya. "Sarah, aku ingin kamu tahu sesuatu," ujar ibu mertuanya suatu sore saat mereka sedang minum teh di taman belakang rumah Sarah. "Apa itu, Bu?" "Aku benar-benar bangga padamu. Bukan hanya karena kesuksesanmu, tapi karena cara kamu menghadapi semuanya. Aku dulu salah. Aku pikir gelar akademik adalah segalanya, tapi ternyata aku salah besar. Kamu menunjukkan bahwa keberanian, ketekunan, dan kebaikan hati jauh lebih penting." Mendengar itu, Sarah merasa haru. Ia merasakan ketulusan yang mendalam dari kata-kata ibu mertuanya. "Terima kasih, Bu. Saya juga belajar banyak dari semua yang kita alami. Saya yakin semuanya terjadi karena memang ada pelajaran yang harus kita ambil." Arif, yang kini lebih sering hadir sebagai seorang teman baik daripada mantan suami, ikut memberikan dukungan kepada Sarah. Ia melihat perubahan besar dalam dirinya sendiri sejak perpisahan mereka. Meski hubungan mereka telah berakhir,
Ia mengakui bahwa Sarah adalah bagian penting dalam hidupnya. "Sarah, aku ingin kamu tahu," ujar Arif suatu hari saat mereka bertemu di acara keluarga. "Aku menyesal dulu tidak mendukungmu seperti seharusnya. Tapi aku bersyukur kamu tetap berhasil. Kamu menginspirasi banyak orang, termasuk aku." Sarah tersenyum hangat. Ia menerima kata-kata itu dengan hati yang lapang. Hubungan mereka yang kini lebih dewasa menjadi bukti bahwa meskipun pernikahan mereka tidak bertahan, rasa hormat dan penghargaan satu sama lain tetap ada. Mertua memohon pengampunan. Namun, tidak semua hubungan semulus itu. Ayah mertua Sarah, yang dulu paling keras menentangnya, masih menunjukkan sikap dingin meski telah menyaksikan perubahan besar dalam kehidupan Sarah. Baginya, menerima kenyataan bahwa Sarah, seorang lulusan SMK, mampu mencapai keberhasilan luar biasa adalah sesuatu yang sulit. Namun, segalanya berubah ketika ayah mertua mengalami masalah kesehatan serius. Dokter mendiagnosisnya dengan penyakit jantung yang membutuhkan perawatan intensif. Dalam situasi tersebut, ibu mertua dan Arif merasa bahwa Sarah adalah satu-satunya orang yang bisa membantu mereka menghadapi situasi ini, terutama secara emosional. Suatu malam, ibu mertua dan Arif datang ke rumah Sarah. Wajah mereka penuh kecemasan. "Sarah, kami butuh bantuanmu," ujar ibu mertua dengan suara yang sedikit bergetar. "Ada apa, Bu?" tanya Sarah, khawatir. "Bapak sakit. Kondisinya cukup serius. Kami merasa, kami tidak tahu harus bagaimana lagi." Meskipun Sarah memiliki banyak alasan untuk menjauh, ia tidak bisa mengabaikan panggilan tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah ujian lain dalam hidupnya. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kebaikan hati bisa melampaui semua luka di masa lalu. Sarah segera mengatur segala sesuatu yang diperlukan untuk membantu perawatan ayah mertuanya. Ia bahkan menggunakan jaringan yang dimilikinya dari acara seminar untuk menghubungi dokter spesialis terbaik di kota. Dalam proses itu, ia mengesampingkan segala rasa sakit hati dan fokus pada hal yang lebih besar, membantu keluarga yang dulu meremehkannya. Saat kondisi ayah mertuanya mulai membaik, Sarah sering mengunjungi rumah sakit untuk memberikan dukungan. Awalnya, ayah mertuanya tampak enggan menerima kehadirannya, tetapi perlahan, ia mulai menyadari betapa besar pengorbanan yang dilakukan Sarah. "Sarah," ujar ayah mertuanya dengan suara lemah suatu hari, "aku ingin minta maaf." Sarah terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari seseorang yang selama ini begitu keras terhadapnya. "Aku dulu tidak pernah menghargaimu," lanjut ayah mertuanya. "Aku terlalu sombong. Aku pikir aku tahu segalanya, tapi aku salah. Kamu adalah contoh nyata bahwa kerja keras dan hati yang tulus lebih berharga daripada gelar atau status. Maafkan aku." Air mata mengalir di wajah Sarah. Ia merasakan beban yang selama ini ada di hatinya perlahan terangkat. "Saya sudah memaafkan Bapak sejak lama. Yang penting sekarang, kita fokus pada kesehatan Bapak." Bab baru. Setelah semua cobaan itu, Sarah dan mertuanya mulai menjalani hubungan yang jauh lebih baik. Meski mereka tetap tinggal terpisah, ada rasa saling menghormati yang kini tumbuh di antara mereka. Ibu mertuanya sering mengirimkan pesan singkat hanya untuk bertanya kabar, sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi. Ayah mertuanya, meskipun tidak seaktif dulu, mulai menunjukkan rasa terima kasihnya melalui tindakan kecil seperti mengirimkan bunga ke rumah Sarah. Di sisi lain, bisnis Sarah terus berkembang, dan ia mulai mempertimbangkan untuk membuka cabang baru di kota lain. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu perempuan lain menemukan keberanian untuk mengejar impian mereka. Bagi Sarah, hidup kini tidak lagi tentang membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil memiliki tujuan yang lebih besar. Pada akhirnya, Sarah menyadari bahwa kehidupan adalah tentang perjalanan, tentang bagaimana kita belajar dari masa lalu, menghadapi tantangan, dan terus melangkah maju dengan hati yang terbuka. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi ia juga tahu bahwa ia siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya.